Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita kembali belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, perkembangbiakan tumbuhan, muatan ilmu pengetahuan alam. Kembali kita belajar. Selamat datang anak-anak ibu sekalian. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu di KD.3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu 1. Mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya. 2. Melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Saat ini yang kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau yang disebut perkembangbiakan secara kawin. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan yaitu berupa bunga. Berikut merupakan bagian-bagian dari bunga. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari bunga tersebut, kita akan belajar bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Maka perhatikanlah bagian proses perkembangbiakan secara generatif. Awal daripada perkembangbiakan secara generatif yaitu adanya penyerbukan. Penyerbukan adalah proses terjadinya atau bertemunya benang sari dan putik. Proses bertemu benang sari dan kepala putik inilah yang terjadi yang disebut dengan penyerbukan. Bertemunya sel telur dan sel sperma atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tersebut akan menghasilkan pembuahan atau yang disebut fertilization. Dari hasil pembuahan ini akan memiliki calon tumbuhan baru, di mana di dalam daging buah terdapat biji. Biji yang kita tanam, biji tumbuhan yang kita tanam dia akan menghasilkan kecambah yang baru dan akan menjadi tumbuhan baru setelah dalam beberapa waktu kemudian. Dan kembali lagi terjadi penyerbukan ataupun bertemunya sel kelamin jantan pada tumbuhan dengan sel kelamin betina yang terjadi pada bunga. Maka kembali siklusnya seperti semula. Seperti itulah proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Di awal kita tadi mempelajari tentang penyerbukan. Bagaimana? Apa saja macam-macam penyerbukan? Nah, penyerbukan itu sendiri ada 4 macam, yaitu ada penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bagian yang sama, masih satu jenis tumbuhan dan satu varietas tumbuhan. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, yang manakah itu? Inilah penyerbukan tetangga. Dia masih satu pada tumbuhan, tetapi putik benang sari daripada bunga yang lain jatuh ke kepala
putik bunga yang lain. Sedangkan penyerbukan silang adalah serbuk sari di kepala putik pada bunga yang lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, yang manakah penyerbukan silang? Itu ketika serbuk sari jatuh ke kepala butik bunga yang lain, tetapi berbeda tumbuhan. Masih dalam satu varietas. Misalnya ini adalah bunga lili ya, bunga lili. Bunga lili yang satu dengan bunga lili yang lain berbeda tumbuhannya, maka bertemu benang sari bunga pada bunga tumbuhan lain ke putik bunga lain. Itulah penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Misalnya bunga lilinya warna kuning ya, kuning, yang ini warna merah. Jadi meskipun sama-sama mereka bunga lili, tetapi sudah berbeda jenisnya. Yang satu bunga lili kuning, yang satu bunga lili merah. Demikianlah macam-macam penyerbukan yang mesti kita ketahui ya, Nak. Nah, kita sampai di kegiatan kita yaitu ayo berlatih. Amati gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yaitu ada pertanyaan 3 ya. 1. Apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? 2. Tuliskan 3 hewan yang biasa membantu dalam penyerbukan. 3. Tuliskan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jika ada pertanyaan kepada anak-anak kami, boleh ditanyakan kembali ya, Nak. Pembelajaran kita saat ini. Sampai sekian dan terima kasih.